Kalau seandainya kamu perlu chart, mereka gambarin. Kamu perlu berita, mereka keluarkan. Berita-berita palsu segala macam. That's very lot happen ini guys. Kalau teman-teman buy and hold, ya faktanya 10 tahun kalau kamu invest di Astra itu mau, ya paling dapat dividen doang. Ini di BRPT gue lumayan nih sih bro ya. Di RPT gue lumayan nih. Itu mungkin ada kisaran 50-an juta gue cuan. Ini kenapa gue masuk MBMA, ini gue kasih lihat. Jadi ada berita MBMA bakal melakukan right issue. Mungkin nanti Bro Leon bisa share di sini. MBMA bakal melakukan right issue dan itu posisi dia mau melakukan right issue itu posisinya di kisaran di sini. Di areal ini. Bro Michael Yo. Siap. Halo, akhirnya hadir juga di sini nih. Ini sama senior gue nih. Enggak lah. Ya, lu udah mulai di sosmed berapa tahun ya? 45 kayaknya. Kalau di sosmed 45 tahun ada. Iya, Cuman iya. gue honestly gue bukan content creator. Oh, bukan content creator. Makanya gue nyambi doang content creator nih. Oke, gitu. oke. Lu full time-nya apa? Kalau gue full time-nya kan gue as a trader. Sebenarnya sekarang gue sales equity hitungannya. Nah, jadi sambilan gue ada waktu iseng, ya gue sambil konten. Iya, gitu. iya. Bro, apa yang terjadi dengan banking sektor kita? Wah. Ini hari ini tanggal berapa nih? Hari ini tanggal 29. Ini Yes, lagi merah yes. semua nih. BBCA 9.200, BBRI 4.400-an. Benar. Honestly, this is the biggest question in this year. Kenapa? Jujur, di dalam waktu 1 sampai 2 bulan ke belakang, itu outflow yang terjadi di banking, itu udah ngalahkan inflow yang lebih selama 1 tahun. Ini looks like, kalau gue boleh bilang ini kejadian jarang banget terjadi. Terakhir kali terjadi itu di zaman COVID. Nah, jadi ada kejadian masif yang ngebuat asing keluar dari Indonesia, terutama di big banks, yang sampai saat ini, to be honest, I don't know the reason. Kalau kita bicara IDR, 16.200 nggak tembus. Kalau kita bicara bond yield, nggak lebih jelek dari COVID. Kalau kita bicara GDP, fine. Kalau kita bicara NPL, nah ini yang aku nggak tahu. Nah, itu kan ada rumornya nih. Ada rumornya. Ada rumornya Yes. salah satu bank tercinta milik negara yang Yes. katanya NPL-nya luar Gede biasa banget, besar ya. dan siap meledak. Tapi yang tadi kan kita sempat diskusikan, kalau misalnya itu benar pun, kok bisa foreign yang keluar duluan Harusnya gitu? berita-berita seperti ini harusnya privilege-nya itu di lokal. Fund lokal, institusi lokal, harusnya mereka duluan yang kabur. Mereka duluan yang udah take action. Ini kebalikan. Justru foreign itu terlihat udah mulai exit. Nah, mungkin semenjak berita-berita perang mulai keluar, kemudian IDR menyentuh 16.200. Nah, itu trigger awalnya itu dari situ. Cuman kalau kita lihat outflow yang memang udah keluar, di BRI sendiri itu kisaran belasan 11 atau 12 triliun. Selama 1-2 bulan, bayangkan. Dan inflow dia itu kurang lebih selama 1 tahun. Disikat dalam 1 bulan. Jadi kalau kita bicara murah, yes, that's cheap. Tapi apakah bisa naik untuk saat ini? I still don't know. Karena sampai saat ini masih ada outflow tipis-tipis. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya lu lihat kayak gitu ya, bro ya. Lu ini nih tipenya lebih kemana sih? Long term atau lu trading yang cepat gitu? Gua ngikutin market. Jadi gua honestly selama ini ya, kalau kita bicara long term di market, IHSG return berapa sih bro? Ya kan? Kita boleh lihat kayak Astra, even 10 tahun tuh cuma bolak-balik doang. Nah, that's why itu cikal bakal kenapa gue jadi seorang swing trader. Alias gue ngelihat, gue tipe trader yang lebih ngelihat flow, lebih ngelihat rotasi, kemudian lebih ngelihat saat ini yang memang fokus market itu kemana. Karena kalau kita bicara long term, Arto dari 2000 ke 20.000 balik lagi ke 2000 bro. Ya kan? Banyak banget kita lihat saham yang di masanya dia berjaya. Tapi kemudian ada masanya, kemudian dia juga drop. Gitu. Berarti kalau misalnya mau cari yang multi-bagger pun bukan berarti ini tuh buy and hold. Buy tetap harus ada exit plan gitu kayak Arto yang kita tadi kan. Yes, terus kalau misalnya kayak Astra tadi bilang berarti mainnya lebih ke inilah ya swing gitu berarti lebih ke ya. swing, betul. Oke. Nah, kalau misalnya lu lihat banking kayak gini ya, buat orang-orang yang kan kalau misalnya banking mungkin sebenarnya itu dicapin sebagai sebuah sektor yang buy and hold gitu. Buy and hold bahkan buy and hold selamanya gitu. Betul. Teorinya seperti itu betul, kan betul. teorinya. Nah, kalau misalnya dengan outflow seperti itu, apakah menurut lu harusnya ini menjadi opportunity untuk buy the dip? Atau lu jadi khawatir, wah jadinya kalau misalnya NPL-nya ini sampai 50 triliun meledak dan bener, bisa sampai lebih turun lagi gitu. Menurut lu kayak gimana? That's an opportunity for me. Untuk saat ini. Cuman kalau kita bicara investasi, kita kan kita nggak bisa menebak bottoming. Nah, bottomingnya saat ini di berapa? Nah, gue nggak tahu. Tapi by historical, all the big banks is reach all-time high at the time. Nah, bahkan di zaman COVID yang kayak, kalau COVID itu kenapa
pressure-nya tuh lebih gede karena itu mempengaruhi fundamental ekonomi seluruh dunia kan. Kita nggak tahu kita masih bisa makan atau enggak. Even kita nggak tahu besok masih bisa hidup atau enggak. Mana orang mikir saham lagi. Tapi faktanya big banks kembali all time high. Nah, even mereka masih rutin bagi dividen. Jadi for me saat ini outflow yang terjadi so far kita lihat fundamental belum kenapa-napa. Belum nih tanda kutip. Nah, kalau seandainya next time itu ada berita yang mengejutkan kita semua, ya maybe this will be a pressure to going down again. Kalau misalnya dilihat BCA atau BRI segala macam year to date atau 1 year itu udah merah itu. Yes. Atau biasanya kayak cuma 1%, 2%. Yes. Terus satu lagi bro, Gimana? aku lihat momen perbankan koreksi itu agak bertepatan atau mungkin kebetulan ya ketika BI naikin suku bunga. Oke, ya ini kan sebenarnya kan kemarin kan ada potensi kita bakal naik scale lagi nih. Yes. Ya kan, yes. itu kan yang menyebabkan ada koreksi. Soalnya kan kemarin sempat turun tuh, yang sempat turun, habis itu udah naik lagi, mulai recover, sekarang turun lagi. Nah kan beritanya kan gara-gara ada satu kemungkinan bakal dinaikin BI rate-nya lagi kan. Yes. Itu ditebak sama salah satu orang yang memiliki win rate yang besar lah. Dia bilang bahwa suku bunga. Yes. bakal naikin suku bunga lagi nih. Makanya pada turun. Oke, nah kalau misalnya dari pengalaman ya bro ya, lu kan udah main dua-duanya berarti ya. Lu main yang long term investment iya, Yes. yang trading iya. Yes. Tapi ada influencer yang bilang trading itu judi. Oke. Nah, menurut lu kenapa trading itu pertama-tama deh, lu setuju atau nggak dengan statement itu? Bisa iya, bisa enggak. Oke, kenapa iya, kenapa enggak? Gue mau balik dulu. Mungkin bagi orang awam, judi itu apa? Mungkin kalau kita bicara, lu pergi ke Marina deh, lu judi. Atau lu pergi ke Makau, lu judi. Ya kan? Nah, kalau lu masuk ke tempat perjudian di Makau atau di Marina Bay, yang lu ketemuin paling banyak itu apa? Permainan apa? Nggak tahu bro, gue nggak pernah ke kasino. Orang kalau misal gue ke kasino pun gue harus bilang nggak ke kasino. Enggak. Gue juga nggak pernah. Tapi ya, you can check. Most likely yang kalian ketemuin permainan meja paling banyak itu bakarat. Nah, kenapa? Karena bakarat yang dikeluarin itu cuma 6 kartu. Dan itu possibility untuk bisa nebak bener amat-amat kecil. Dan home house itu suka sama itu. Tapi player itu kan nggak peduli. Demennya buka kartu, demennya nebak. Kalau nebak ngerasa jago, ngerasa bener. Tapi meja yang paling yang jarang ditemuin itu adalah salah satunya blackjack. Kenapa? Karena blackjack bisa dihitung. Beberapa player di seluruh dunia itu di-ban dari kasino karena dia bisa ngitung blackjack. Dia bisa tahu king udah keluar berapa, queen udah keluar berapa, 10 udah keluar berapa. Nah, so next kemungkinan potensinya apa. Nah, so I think trading is a probability game. Jadi gimana kita ngelihat probabilitas dari, karena mungkin nggak saham itu tiba-tiba ada lembar saham yang baru. Selama dia nggak register nggak mungkin. Ya kan? Jadi trading tuh is a probability game. Kalau seandainya memang selama ini dia trading tanpa data, kemudian tanpa menghitung probabilitas, nah I can say that's a gambling. Berarti ya, gue sebenarnya sepakat sih. Intinya kalau misalnya win rate-nya orang ini itu adalah lebih rendah daripada 50-50, itu gambling itu. Gambling, sama aja, lo nggak tahu menang atau kalah. Pertanyaannya kan gimana cara lo bisa naikin win rate lo? Nah, pertanyaan itu. Ya kalau misalnya ada orang yang bisa naikin win rate menjadi 60% konsisten, 60% win, 40% lose, itu aja menurut gue udah bukan judi. Berarti ada sebuah data dan cara supaya dia bisa naikin win rate-nya kan. Benar. Nah, kalau itu gimana caranya supaya orang yang dari win rate-nya itu di bawah 50% bisa naik? Nah, pertama ketahui meja permainan kalian. Nah, kalau sama seperti judi nih, menurut gua most likely karena pembahasan kita awalnya itu tentang broker summary ya. I saw that banyak sekali broker summary yang menipu, itu satu. Kemudian yang kedua, banyak permasalahan di market ini kan likuiditas. Saya lihat banyak trader yang menempatkan posisi menggunakan analisa bandarmologi, menggunakan analisa technical analysis, menggunakan analisa flow, tapi di saham-saham yang likuiditasnya rendah. Boleh dikatakan itu second liner, enggak second liner, third liner. Jadi saham-saham yang kecil seperti itu, saham-saham yang baru IPO terutama, itu most likely nggak bisa dianalisa berdasarkan data-data tersebut. Gara-gara mereka bisa gambarin candle-nya. Yes, that's right. Mereka kan katanya kan udah mengetahui cara orang technical analysis seperti apa, jadi digambarin chartnya. Boleh nggak aku buka di sini? Oh boleh dong, silakan. Kungfu-kungfunya justru di-spill bro. Gimana bro? I ever meet the person that rules some stocks in IHSG. Oke. Skalanya kecil, skalanya small caps. Aku lihat cara mereka bekerja dan itu wow bro. Tools yang kita miliki, cara pandang mereka dengan kita itu benar-benar beda. Nah, kalau kita sebagai investor ataupun trader, kita ngelihat company apa sih laporan keuangan. Kemudian kita lihat ini institusi ngambil atau enggak.
Kemudian ini growth-nya gimana? Kalau mereka enggak. Kalau mereka barang banyak di bawah, mereka ambil, mereka angkat, mereka jualan. Gimana caranya biar mereka bisa jualan? Dan benar-benar menggunakan prinsip dagang only. Nah, selanjutnya, kalau seandainya kamu perlu chart, mereka gambarin. Kamu perlu berita, mereka keluarkan. Berita-berita palsu, segala macam. That's very lot happen in IHSG. Dan dari data-data itu kalau kita tracking semua, kebaca bro. Semuanya bisa kebaca. Ini menarik, berarti kan kalau misal bandar itu yang penting modelnya cuma buy low sell high. Intinya itu kan, Right. udah nggak pentingin fundamentalnya, perusahaan apa, tikernya apa, Mereka itu nggak penting buat mereka sebenarnya. Yang penting mana yang gue bisa beli bawah, jual ke atas, guyur retail gitu kan. Betul. Nah, kalau kayak gitu kan buat kita buat orang awam gitu ya, penonton-penonton itu, gimana caranya bisa membedakan sebuah berita atau sebuah kenaikan yang dibikin oleh bandar yang versus yang bukan gitu. Supaya jangan sampai nyungsep gitu kan. Pertama emitennya dulu. Nah, kita harus tahu. Jadi aku bisa klasifikasikan untuk gini, saham itu kan perlu juga dipromosiin. Even kita personal branding juga perlu. Dokter juga perlu promosiin diri. Saham, company itu juga perlu promosiin ke investor-investor ataupun trader-trader. Nah, cara promosiin diri yang paling elegan, yang paling benar, yang paling baik itu apa? Ya dengan laporan keuangan. Tunjukin kinerja lu, tunjukin fundamental lu, bagi dividen gitu loh. Cara kedua, keluarin berita. Cara ketiga, gambar chart. Cara keempat, ya kita bikin transaksi palsu. Nah, jadi untuk kalau teman-teman udah ngerti gini, so all the thing is back to the fundamental. Gua meskipun sebagai seorang trader, gue selalu bicara, kalau saya lagi spekulasi di saham ABCD yang even saya nggak tahu fundamentalnya, kalau kalah, saya batasin minus 5%, saya nggak peduli. Setelah saya buang, dia mau terbang, saya nggak peduli. Tapi kalau saya loss di saham yang fundamentalnya oke, yang saya pun udah confident di situ, even pun loss, saya anggap itu opportunity cost. Jadi bakal beli lagi gitu maksudnya? Jadi bakal beli lagi. Ya kalau misalnya yang bagus ya, gitu ya. That's why it's all back to fundamental. Oh, jadi kebagi dua antara saham yang kalau misalnya turun itu kalau misalnya nggak punya fundamental yang langsung cut loss langsung gitu kan. Sedangkan yang sisanya yang kalau misalnya ada fundamental itu turun nggak usah takut. Soalnya lu percaya masih bakal naik lagi dan bisa beli lagi gitu kan. Oke. Nah terus boleh share detailnya nggak bro? Gimana sih caranya seorang bandar itu bisa menggambarkan chart? Maksudnya itu apa? Nah gini. Jumlah transaksi, semua hasil transaksi kita itu bakal tergambar di chart. Nah, jadi kalau kita bicara chart, itu trader pasti ketinggalan, ya kan? Sementara kalau bandar, dia yang ngegambar. Contoh, ada saham harganya, atau kita analogi mobil deh. Ini mobil Tesla, harganya 1 miliar. Barangnya cuma 10. Lu beli, gua beli, kita borong 5. Kita mau jual di harga 20. Mau jual di harga 1,5 miliar. Nah, kita jual di 1,5 miliar. Harganya naik. Kemudian kita besok kita sepakat nggak mau jual nih, jual lagi di 2 miliar, plek, harga naik lagi. Nah, di harga 2 miliar ini kita turunin, plek. Kamu jual 1, saya tampung 1, plek. Nah, itu udah termasuk salah satu cara menggambar chart. Jadi jualnya ke sesama? Yes, ke sesama itu teman. namanya crossing, atau kalau di IHSG, di bursa itu sering namanya wash sell. Mungkin teman-teman belum tahu, wash sell itu transaksi semu, di mana saya melakukan transaksi atas nama saya sendiri. Kenapa itu harus terjadi? Contohnya begini. Bro punya Tesla, aku punya Tesla. Kita jual beli setiap hari, kita tampilkan di OLX deh. Wah, ini laku. Suatu saat bakal ada yang tertarik beli nggak? Iya, orang pikir, wah beneran laku. Wah, beneran laku. Dan itu muncul di running trade. Itu muncul di transaction dan 10.000 lot, 15.000 lot, 1 lot. Dan itu munculnya masif, bro. Muncul terus. Seolah-olah ini ada volumenya gede gitu. Gede dan ramai. Cuman kan masalahnya, lu sekali klik 1. Gue sekali klik 1. Perlu berapa ribu orang untuk meramaikan itu? Yang faktanya, ternyata ada OLT khusus untuk para maker, di mana dia bisa split order. Nah, ini nggak pernah diajarkan kan? Kamu mau beli 50.000 lot, bro. Kalau saya sekali beli, plong, muncul sekali, plong, langsung ketimpa sama saham lain. Tapi gue bisa pecah 50.000 lot itu dengan 99 kali. Dan random. Jadi 1 lot, 100 lot, 1000 lot. Jadi dan orang ngeliatnya, wah saham apa nih? Lagi rame nih. Kok rame? Gitu. Ya pasti suatu saat secara psikologis orang bakal beli. Ini psikologis game. Kalau seandainya kita bicara how to play the trick. Gitu. Ya. Dan nah makanya balik ke tadi kan, gimana caranya orang bisa membedakan ini nih volume yang real, inflow yang benar-benar gara-gara ada pembeli yang beneran, sama pembeli yang rekayasa gitu. Cara ngebedain gimana? Mungkin nomor satunya kan mungkin kalau misalnya kita udah ngomongin big cap, udah nggak bisa digituin lah. Kalau misalnya big cap, lo mau guyur berapa puluh ribu lot juga malah nggak bisa naik gitu harganya. Nah tapi
buat yang lainnya gimana caranya? Atau menurut lu, kalau misalnya orang-orang yang nggak ngerti kayak ginian, udahlah, nggak usah main small cap gitu, mainnya big cap aja gitu. For me, yes, nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Pokoknya mayoritas orang mendingan mainnya big cap aja. Betul. Big cap yang menjadi stock universe-nya orang awam tuh cuma boleh apa aja sih? Kalau misalnya lu namain kayak misalnya satu sektor, dua sektor, atau beberapa emiten gitu ya, yang bisa dikonsider sama orang-orang awam gitu, yang nggak terlalu ngertiin ke dalam tentang stok. Oke. Jadi sebelum teman-teman invest di saham, ya, teman-teman harus tahu kalau IHSG itu kan punya 7 sektor. Sebenarnya sekarang udah lebih ya. Aku masih acuan yang lama. Nah, 7 sektor ini apa? Finance. Kemudian commodity, atau kita bicara apa? Metal. Sorry, bukan metal, apa? Mining. Kemudian industrial, kemudian consumer. Nah, itu dulu yang mesti ditahu. Nah, keunggulan yang paling unggul dari masing-masing sektor teman-teman harus tahu, baru aku bisa bilang kalau teman-teman buy and hold, ya faktanya 10 tahun kalau kamu invest di Astra itu nol. Ya paling dapat dividen doang. Nah, tapi kalau seandainya kita lihat banyak nggak fund yang berhasil dapat keuntungan dari Astra? Banyak banget. Banyak fund yang dapat AUM tinggi dari saham-saham big caps yang even harganya selama 10 tahun nggak kemana-mana. Kenapa? Karena honestly mereka trading. Nah, that's why aku bisa katakan kalau mau punya universe, at least carilah universe yang dimana fund itu mesti bisa masuk. Kedua, foreign minimal aktif di situ. Gitu. Oke. Nah kalau misalnya kita balik ke pertanyaan tadi, bro, gimana caranya membedakan sebuah inflow yang rekayasa dan yang tidak? Nah, honestly ini susah. Kenapa? Karena saat ini broker summary di live trade tutup. Nah, jadi kamu bener-bener kayak ngelihat ada orang masuk 10.000 lot, kamu pengen beli atau enggak? Udah itu aja. Lu kayak bener-bener kayak udah di dalam kolosium, bro. Muncul orang yang badan gede, lu nggak tahu dia udah makan berapa lama, dia udah puasa atau enggak, dia trainingnya kayak gimana, lu nggak tahu. Nah, terus yang kita tadi kan yang ceritain tadi lah, kita bisa kerjasama gitu kan. Ya kayak gue jual ke lu jual ke gue segala macam kan. Atau enggak emiten bisa aja pemilik perusahaan bisa aja kerjasama sama market maker buat naikin harga kan. Tapi kan ada nggak sih kasus-kasus di mana ownernya itu atau market maker-nya di backstep sama salah satu sisinya? Contohnya seperti apa gitu? Ini kayaknya bro nih udah pengalaman di pertanyaannya. Gue nanti, kayak gitu ya? Kayak gitu nanti. Kalau dari permasalahan retail bro ya, retail itu kan paling takut kalau seandainya nyangkut atau nggak loss. Kalau bandar, market maker atau owner, dia nggak takut nyangkut, dia nggak takut rugi, yang dia takut nggak bisa keluar. Nah jadi most likely ya, ini aku cerita juga nih. Owner rata-rata kebanyakan di emiten yang saat ini, yang caps-nya kecil, itu transaksi satu hari di bursa berapa sih? 10 juta, 100 juta. Kalau bisa di atas 1 miliar itu udah hebat. Nah, gimana cara ngerameinnya? Karena most likely rata-rata kalau IPO minimal berapa? 7,5%. Jadi bro punya 100% emiten, bro 7,5%-nya lempar ke market. Kita let's say 20% lah hampir rata-rata. Kita berarti bro masih punya 80% yang di locking selama 6 bulan. Setelah lewat 6 bulan boleh dijual nggak? Boleh banget. Cuman permasalahannya setelah dijual, siapa yang mau beli? Kalau transaksi cuma 10 juta, 11 juta. That's why diperlukan jasa market maker. Market maker itu tugasnya ngeramein emitennya. Contoh, bro, ini punya usaha ayam bebek apa gitu. Bebek apa deh, atau punya 10 cabang. Masing-masing cabang nilai, masing-masing cabang 3 miliar nilainya. Jadi 10 cabang 30 miliar dong. Bro, IPO-in 20%. Plok. Setelah IPO 20%, bro pengen nambah cabang nih. Uang IPO udah ambil, udah nambah. Terus pengen nambah lagi, buka gerai apa? Pinjam duit sama bank, ribet nggak? Lu udah IPO mau pinjam duit sama bank, due diligence-nya gila-gilaan dong. Lu tinggal kontak market maker, bro. Gue pengen perlu duit 10M nih, lu bisa nggak naikin company gue? Kalau lu mau berita, gue tinggal buat deh. Nah, bagi duit dengan market makernya. Kalau market makernya bisa keluarin 20 miliar, kadang 10%, 15% buat market makernya. Tergantung modalnya dari siapa. Nah, tapi ada yang gagal nggak? Mereka udah rencanain nih. Oh, sometimes gagal, bro. Sometimes begini. Banyak nggak yang gagal? Atau kebanyakan sukses? Yang aku perhatiin ya, kebanyakan market maker yang baru-baru dimakan sama emiten. Bro, gue pengen naikin emiten gue sekian. Terus dia kasih janji-janji palsu. Emiten gue bakal diinvest sama ini, bakal dibeli sama ini, gue bakal ekspansi sekian-sekian. Nah, gue rencana, contoh emiten gue sekarang di 200, gue pengen bawa ke 600, lu bisa nggak? Pakai amunisi lu aja. Pakai dana lu aja. Ntar kita dana bagi si market maker-nya dana si maksudnya. market maker. Gue bagi 50-50. Gue janji nggak buang. Nah itu. Tapi mana kita tahu. Begitu Karena naik. Setelah naik, dia jual 50.000 lot, 100.000 lot. Karena DPS keluarnya T+2.
Terus DPS itu bisa diakalin dengan nomini. Most likely owner nggak akan punya nama sendiri, pasti punya nomini lah. Mungkin nama temennya, saudaranya, even supirnya, gitu. Iya. Jadi Mantap. banyak banget market maker yang habis kumpulin duit setengah mati, di backstep sama emiten. Kumpulin duit setengah mati, di backstep sama Tapi nama emiten. emitennya pasti kedengeran dong. Kalau Pasti misalnya kedengaran. kayak gitu. Cuman kedengarannya nggak sampai ke retail, maybe. Ya, tapi sesama market maker Sesama lah. market maker kedengaran. Sesama pemain bursa pasti kedengaran. Udah pada nge-blacklist orang ini kalau itu ke Yes. depannya kali. Jadi buat retail-retail yang bilang jadi bandar tuh enak, belum tentu. Iya. Nah, terus kalau misalnya basics dulu deh, bro. Kita balik sedikit ya. Tipe trading itu ada apa sih? Kan ada swing sama ada yang Yes. satu lagi. Bedanya apa? Oke, jadi yang sempat ramai ini kan scalping. Kenapa? Karena scalping itu keuntungannya cepat banget. Dalam hitungan menit, dalam hitungan detik. Nah, kemudian kalau gua itu sebenarnya bukan penganut swing. Bukan penganut scalping, gua penganutnya swing. Nah, swing itu lu bisa lihat Medco terutama dalam 1-2 bulan ini dia dari 1.300 ke 1.500 itu berarti kurang lebih hampir 20%, turun lagi ke 1.300, naik lagi ke 1.500. Kalau seandainya gua hanya buy and hold, psikologis gua rusak nggak? Dari profit 20% balik ke nol. Psikologis gua rusak dong. Tapi karena adanya swing, karena adanya metode swing, Medco gue bisa kasih lihat, gue dapat sekitar 24%. Padahal harga sahamnya saat ini kalau dihitung dari 1.300 ke 1.400, yaitu cuma 6-7%. Nah, itu pertimbangannya apa, bro? Berarti kan kalau misalnya kita main swing, otomatis kan kita harus bisa memprediksi ini tuh udah di bagian level murah sama ada yang di bagian level mahal kan? Yes. Apa pertimbangan lo supaya memutuskan keputusan itu? Gitu? Inflow. Jadi saat ini harus gue akuin, technical analysis doesn't work so well right now. Lu beli di support, dijebolin. Lu jual di resist, dinaikin ke atas. Karena saat ini market itu lebih ke flow. Nah, kita harus bisa lihat uang mau masuk, belinya di berapa. Uang mau keluar, jualnya di berapa. Nah, kita harus ikutin itu. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin trading swing kayak gitu ya, emang IRR yang realistis untuk sebuah portfolio tuh setahun bisa berapa gitu? Kan kita kan harus lihat bukan cuma dari win-nya doang, tapi dari loss-nya kan. Maksudnya kita rata-rata. Kalau misalnya orang dari yang punya misalnya 1 M deh di awal tahun, mereka akhir tahun expect berapa gitu? Kalau misal bisa menjadi trader yang oke. Kita ngomongin average dulu ya, jangan ngomongin dulu. Kalau average tuh bisa jadi berapa harusnya? For me 15%. 15%? 15%. Yes. Kalau seandainya kamu bisa lebih strict lagi, 30 until 40, it makes sense. 30-40% itu masih wajar IRR segitu ya? Yes. Dan itu apakah menurut lo tuh bisa konsisten? Kayak over 10 years, atau trader-trader yang jago tuh benar-benar bisa 30-40% terus ngegulung? Mungkin ada momen-momen di mana kita ketampar. Kayak bulan lalu aku ketampar. Nah, tapi bulan ini aku udah fight back. Nah, tapi kalau kita bicara long term, consistently, it can be. Iya. It can be. Cuman kita nggak bisa lihat kayak, contoh, 4, 5, 6 bulan nih konsisten banget. 3 bulan gagal. Nah, tapi 3 bulan gagal ini ngegerus yang 7 bulan ini nggak. Selama enggak kan artinya itu termasuk konsisten dong. Benar. Makanya harus lihatnya dari portfolio growth-nya. Portfolio growth. Yes. Makanya risk management dari setiap orang tuh beda-beda. Sometimes lu ngerasa trading enak di zaman COVID 2020, di 2021 gagal, lu masih maksa sampai capital lu, cuan lu habis, kemudian capital lu habis. Nah, di situ yang jadi problem. Nah, soalnya ini ada satu school of thought juga yang bilang, kalau misalnya kita udah ketemuin sebuah saham yang multi-bagger, yang kita mempunyai conviction yang tinggi deh. Bahkan kita nggak usah ngomongin multi-bagger deh. Kita ngomongin banking gitu deh, misalnya. Ya. Kita ngomongin BCA lah misalnya. Nah, orang kan yang percaya dengan sebuah saham, mau yang value-nya itu lagi murah, atau mau yang ada potensi menjadi bagger, itu kan mereka bisa gelontorin duitnya gede. Ya kan, mau 10 miliar, mau 50 miliar, itu bisa gitu. Soalnya conviction-nya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya trading kan, kita menggunakan probabilitas gitu kan. Jadi sekali trade itu kan, setahu gue itu kebanyakan paling ratusan juta lah gitu. Jadi kan in-outnya gitu kan. Nah, apakah itu bakal menjadi sebuah cap? Jadi kita tuh nggak bisa naik gitu loh. Gimana caranya seorang trader tuh bisa mempunyai portfolio yang sampai 100 miliar ke atas kalau misalnya dia main in-out tuh kecil-kecil gitu? Gua kenal beberapa trader yang gede. Itu dananya 100 sampai 300 miliar. Dan it can be. Kenapa? Karena kita lihat beberapa company yang memang liquidnya tuh cukup gede, transaksinya satu hari bisa sampai ratusan miliar. Nah, cuman mereka nggak akan bisa sentuh saham-saham yang kecil. Nah, ini kita bicara trader loh ya. Bagaimana kalau kita bicara fund? Bagaimana kalau kita bicara ETF? Bagaimana kalau kita bicara asing? That's why saya selalu hindari saham-saham yang nggak liquid. Karena kalau
sejelek-jeleknya kamu trading di saham yang liquid kemudian fail harganya, kamu salah posisi, at least di bawah itu bakal ada yang cover dari pihak-pihak lain, pihak buy side gitu loh. Kita ini kan pihak sell side. Nah, tapi pihak buy side seperti fund, kemudian indexing, kemudian ETF, foreign, nah itu bakal bisa cover di saham yang kita entry gitu. Jadi kalau kita bicara trader, memang harus gue akuin, gue belum pernah lihat trader yang equity-nya 1 triliun, belum pernah. Tapi 100 sampai 300 miliar ada. Oke, Gitu. nah cuman mungkin universe-nya jadi berbeda gitu ya. Buat Universe-nya orang-orang ini, Yes. soalnya sekali nembak, sekali beli, Yes. langsung naik. Kita Langsung naik, dia tambah. sendiri yang naik, dia siapa yang mau, gimana dia keluarnya gitu. Gimana loh. keluarnya? Iya, benar. Iya, soalnya gue kan lihat ini kan, yang kayak tadi, ya kita sepakat lah, bahwa IHSG itu kan sangat menyedihkan gitu, return-nya. Iya, Return-nya itu cuma menyedihkan. 3% gitu. Bolak-balik doang. Bolak-balik doang Yes. gitu kan. Yang naik, ya cuma itu aja. Ya, sedangkan kalau misalnya kita ngomongin di US kan, saham yang naik secara konsisten year over year itu ada banyak gitu di Yes, multiple sektor gitu kan. Nah, kalau misalnya dari pandangan lu ya, kenapa sih IHSG itu tuh nggak naik-naik? Alasannya apa? Apakah ini alasan itu gara-gara kebanyakan pencurinya, banyakan bandarnya, ya kan? Udah dinaikin, turunin, jadi atau nggak gara-gara political issue? Yes. Jadi orang-orang asing pun ngelihat Indonesia ini sebagai masih risky atau nggak dari hukumnya masih kurang baik, atau gara-gara apa menurut lo? Oke. Pertama, likuiditas, bro. Nah, IHSG transaksi saat ini average 8 sampai 10 triliun satu hari. Nvidia, perusahaan microchip di Amerika, dalam waktu 1,5 jam 20 triliun, bro. IHSG a whole day 7 sampai 10 triliun. All emittance. All emittance. Ya, all emittance, 800-900 emiten termasuk BCA, termasuk BRI. Sementara untuk Nvidia 1,5 jam doang, itu udah nembus 20 triliun. Itu satu. Nah, terus yang kedua, regulasi. Nvidia itu per hari ini, kalau nggak salah dia beggar 3 atau 4. Less than 1 year. Kalau di IHSG, suspend, bro. Arah 3 kali udah suspend. Nah, itu yang jadi problem. Jadi emiten-emiten yang IPO di IHSG pun takut. Berujung emiten yang IPO di IHSG, itu emiten-emiten I can say sampah. Aset less than 50 mio, less than 100 mio. Hari pertama IPO ARB. Nah, banyak banget emiten yang IPO yang tujuannya itu bukan untuk dapat dana masyarakat kemudian kembangin bagi dividen, enggak. Dia IPO memang mau exit aja. Nah, kenapa sih bro kita bisa sampai ke tahap seperti itu? Maksudnya kan harusnya kan regulasi itu dibikin dengan spirit untuk memajukan industri ini kan. Seharusnya gitu. Kita, tapi kan kita bicara politik dikit nih bro ya. Iya. Karena gua sempat nonton tiga calon kita nih sebelum Pak Prabowo terpilih nih. Yang pertama Pak Ganjar dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu solusi dia tuh paling bagus. Kenapa? Meregulasi saham-saham yang IPO agar lebih fundamentalnya lebih baik. Memang tujuan IPO-nya itu lebih oke. Prabowo dan Gibran mencegah aksi menggoreng saham. Itu juga menurutku bagus. Nah, yang ketiga itu menurutku agak-agak nggak benar. Kenapa? Karena regulasinya mengatakan seperti ini. Rencananya mengatakan seperti ini. Perbanyak saham yang IPO. Karena saat ini saham IPO kita boleh track back 100 atau 200 ke belakang. Saya ada datanya. Ya, gue pernah ngedata juga bro. Okay. Gue pernah ngedata. Gue sama lumayan nerd. Jadi gue ngedata sekitar 100 sampai 200 perusahaan yang IPO terakhir dalam 1 sampai 2 tahun. Lalu gue ngecharting probabilitasnya dengan standard deviation-nya, mana yang rugi, mana enggak. Emang kebanyakan itu boncos bro. Dan sekali down itu kurang lebih 50% average mediannya. Bukan yang kayak, wah ini rugi 10%, rugi 7%. Enggak, 50% rata-rata. Dan bukan cuma itu bro. Kalau kita cuma lihat price ya, itu not to be fair menurutku. Nah terakhir ada satu IPO, mungkin aku nggak boleh sebut lah emitennya di sini ya. Dia punya aset 60 miliar bro. Di hari keempat dia IPO, dia berhasil keluar 70 miliar. Dan itu hanya 20% dari kepemilikan yang dia jual. Nah jadi lu bayangin, lu kerja nih 10 tahun, lu punya aset 60 miliar. Lu kalau mau jual 60 miliar ini, kena pajak. Lu mesti cari pembeli, terus mau nggak pembeli beli 60 miliar? Lu IPO-in, jual cuma 20%, lu dapat 70 miliar bro. Selama 10 tahun lo kerja, di dalam satu hari lo IPO, 1 bulan lo urus IPO, lo dapat aset lo 110%, 120%. Bongkar caranya bro, bongkar caranya. Nggak usah ngomongin emiten. Dan itu hanya 20%. Nah caranya gimana bro? Dan itu hanya 20% dari kepemilikan. Lo bisa nggak, company lo punya aset 50 miliar.
Lu tawarin dengan PBV 10 kali, bisa nggak? Yang PBV 100 aja ada. Lu tawarin, kayak lu punya aset cuma 50 miliar nih. Lu IPO dengan nilai 500 miliar. Lu laku 10%, lu dapat berapa? Udah dapat 50 miliar Udah ya? dapat 50 miliar. Lu berhenti kerja cukup nggak? Sebegitu IPO lu berhenti kerja, tutup company, lu beres. Makanya kebanyakan orang bilang, wah ini company-nya hancur nih, gocap nggak dijagain. Ownernya ongkang kaki, dia nggak peduli. Karena dari awal IPO dia memang cuma mau ambil duitnya. Nah, tapi caranya kayak gimana, bro? Dia bisa melakukan itu. Dan kenapa itu bisa menjadi sebuah pola yang diulang-ulang terus gitu dalam waktu setahun, 2 tahun terakhir? Setahun ke belakang, KPI dari bursa itu memperbanyak saham yang IPO. Harus diperbanyak dengan tujuan biar caps kita, IHSG kita punya 1000 emiten katanya. Kemudian bergengsi, lalu makin liquid. Nah, faktanya regulasi ini dikedorkan. Aset di bawah 50 miliar bisa masuk. Aset di bawah 40 miliar bisa masuk. Kemudian bursa sadar tuh itu salah. Makanya keluar aturan baru full call auction di mana mereka harus memaintain nilai transaksi per hari. Nah, jadi bursa sadar kalau ini salah. Karena most likely aku bisa bilang apalagi papan akselerasi ya, itu average minus 30%. Boleh dicek semua. Dan ada yang IPO dengan net profitnya 1 tahun itu omset dia ngejual produknya 600 juta 1 tahun, bro. Netnya berapa? Nah, itu IPO bisa. Cek aja. Itu masih tergolong UMKM tuh, bro. Tergolong UMKM. IPO di IHSG bisa. Lu cek aja. Company lokal. Jadi dia ngejual 600 juta. Omsetnya 600 juta. Nah, netnya berapa coba? Nah, itu IPO bisa. Silakan dicari. Ada company-nya. Lu bayangin. Mantap. Ini mungkin nanti teman-teman pada komen nih. Oh, yang ini gue tahu, yang ini gue tahu. Nah, oke, bro. Kalau misalnya sekarang kita pengen belajar dari mengenai trading ya. Mungkin nanti gue pengen minta bantuan lu. Kita ini juga dong. Kita simulasiin kalau bisa ada apa ya? Ada apa sih namanya? Kok gue jadi stuck? Ini studi case, studi kasus. Okay. Nanti kita studi kasus juga. Kalau bisa nanti kita ambil laptop gitu ya, buat kita pelajarin gitu. Pengen ngertiin thought proses lu untuk kita menentukan sebuah beli atau jual itu gimana sih? Nah, itu boleh ya? Kayak gitu boleh, ya? boleh. Tapi sebelumnya, bro, apa sih yang kita perlu lihat untuk menentukan buy atau sell gitu? Kalau misalnya kita ngomongin swing ya. Nah, meskipun aku trader ya, jadi trader itu kebanyakan hanya fokus sama chart, kemudian Broksum, kemudian running trade. Nah, kalau aku enggak. Kalau aku harus tahu kenapa saham ini dibeli. Kenapa saham ini atraktif. Nah, aku harus konekkan tarik benang merah dengan fundamental. Oh, lu jadi swing lu ngelihat fundamental juga yang soalnya tadi ya, yang dua tadi ya. Soalnya kalau misalnya dia turun, kalau misalnya ini fundamental, at least hati masih tenang. Masih ada jaring bawahnya gitu. Betul. Karena itu kan kalau aku bisa bilang ini margin of safety dari trading. Nah, contoh yang paling baru belakangan, Big Bank koreksi semua. Tapi kalau kita lihat saham-saham metal, Inco, MBMA, kemudian MDKA, nah itu rata-rata naik belasan sampai 20%. Nah, kenapa? China pulih. Ekonomi China, GDP kemarin mulai menunjukkan, PMI mulai menunjukkan pemulihan setelah 1,5 tahun. Dan konsumsi nikel dunia itu 50% dipimpin oleh China. Nah, kita lihat asing pindahin uangnya sebagian dari Big Bank ke metal. Nah, itu confirm menurutku. Nah, selanjutnya aku cari modal asing berapa. Kemudian seller muncul nggak? Baru aku tempatkan posisi. One last question sebelum kita cobain ini ya, studi kasus. Apa yang menurut lu kesalahan utama trader-trader yang lu lihat? Kesalahan utama untuk trader dan juga untuk long term investor. Okay. They only focus on price. Mereka hanya peduli harga saham naik. Mereka menggunakan metode yang enggak di-upgrade. Kalau contoh ya, kalau aku katakan, kalau saat ini kalian cuma pakai TA, pasti mampus kalian. Karena support dijebol, resist dilewatin, ujung-ujung kejar atas tapi dibanting. Apalagi bisa digambar sendiri. Apalagi bisa digambar kalau faktanya kalian tahu. Nah, that's why kalian perlu lihat flow juga. Perlu mikir bagaimana cara big money bekerja. Gitu. Emang gimana cara big money bekerja? Tadi kan lu sempat nyinggung mengenai fund-fund itu juga ada yang nge-trade kayak gitu kan. Yes. Nah, berarti kan kriterianya apa sih fund-fund ini nih mau trade di emiten-emiten tertentu gitu. Nah, kan ada yang pasti mereka lirik, ada yang tidak dilirik kan. Yang mana yang mereka lirik, yang mana yang mereka tidak lirik. Nah, yang pertama pasti liquid. Nah, terus yang kedua, fund lokal kebanyakan itu suka trading di emiten yang ada asingnya. Kenapa? Karena begitu asing inflow, mereka jualan. Nah, itu kan mereka nge-short tuh. Contoh, posisi mereka punya, contoh nih ya, mereka punya, kita sebut, Astra deh. Mereka punya Astra 8%, contoh, dari porto mereka. Kemudian, Astra ini masuk indeks atau foreign masuk. Wah,
Mumpung dong, mereka jualan 1%, plop. 1%-nya harus dibalikin. Harus, bro. Karena weighting mereka 8%. Divisi trading ini mesti balikin 1% ini ke portonya mereka. Itu nanti bakal ditanya sama kepala fund manajernya. Ini kok hilang 1% kemana? Ya mereka harus buyback lagi di bawah. Buyback sama emiten yang sama? Emiten yang sama dong. Jadi lu nih kita punya Astra. Lu punya Astra. Gue bilang, pinjam dong Astranya 1% mumpung naik nih. Oh boleh nih, gue kasihin lu. Plop. Gue jual. Plop. Habis itu gue balikin lagi ke lu, gue beli 1% lagi. Mesti wajib beli dong. Belinya di mana? Wah, kalau dia masih lanjut naik, gue rugi dong. Makanya begitu turun. Nah, that's why kalau memang mau trading, carilah di emiten-emiten seperti itu. Yang ada foreign, kemudian yang aktif di fund lokal juga. Dan kemudian yang ketiga, jangan lupa sama benang merah terhadap fundamental. Itu wajib menurutku. Berarti lu nggak invest di saham gorengan gitu? Lu nggak trading di saham gorengan itu lu nggak terlalu ya? Never. Mungkin ya sekedar spek coba segala macam, tapi begitu gua tahu realita di belakang bagaimana cara mereka bekerja, you will never know how they plan gitu loh. Karena lu tanya mereka 1 jam ke depan gimana, mereka sendiri nggak tahu gimana lu bisa spek kalau ini breakout gitu loh. Itu berarti yang tipe-tipe judi yang seperti itu. Soalnya orang nggak ada yang tahu arahnya gitu, cuma bisa kelihatan angkanya doang. Contoh, nih bro lagi ngumpulin saham, bro punya 3M deh contoh, transaksi 1 hari cuma 10 juta, tegang nggak? Bisa habis loh 3M itu. Lalu tiba-tiba bro beli di harga 200. Tiba-tiba di harga 204 ada yang mau beli juga 3M. Plop. Orang gila dari mana, orang tajir dari mana, plop ngebit 3M. Lu kasih, plop. Ya udah nggak jadi breakout. Planku yang ngangkat itu naik kencang 10%, 20% jual cicil-cicil, tapi karena ada yang beli gede di bawah, gua kasih semua, ya udah beres. Karena gua adalah supir dan lu adalah retail, lu nggak mungkin berani ngangkat lagi kemudian jual di atas. Jadi selesai, udah. Tinggal nunggu lu cut loss. Jadi mau double bottom segimanapun kalau seandainya volumenya terlalu gede di awal, habis. Nah itu problem dari saham-saham yang nggak liquid. Begitu ramai sedikit selesai. Lu tahu nggak jumlah bandar, jumlah lotnya bandar yang mau dijual berapa? We will never know. Karena dia sendiri nggak tahu. Satu pertanyaan bro, lu pegang sahamnya Pak Pepe nggak? Nanti gue kasih lihat deh trading gue bulan ini. Oke, boleh. Most likely selamat karena Pak Pepe. Oh gitu? Ya, ada. Saham Pak Pepe berarti lu lihat fundamentalnya justified enough buat lu masuk untuk trading berarti? Yes, tapi fundamental yang gue lihat bukan PBV, bukan PE. Tapi ada berita dia mau repo. Satu. Kemudian kedua, indexing. FTSE, MSCI. Kemudian dia mau reg issue. Nah, berarti iya, lebih ke story apa ya? Itu kan kalau misalnya gue lihat tuh lebih ke arah ngikutin kepentingannya owner. Benar. Less so of fundamental perusahaannya gitu. Yes. Ya mungkin perusahaannya bisa menyusul atau apa. That's gitu. more realistic for me. Kalau seandainya gua ngelihat PE, ngelihat PBV, yang PE-nya murah makin murah ada, yang PBV-nya mahal makin mahal ada. Bener. Iya, Ya berarti kan apakah value investing itu sebuah mistake di Indonesia gitu? I think you can do it. Nah, kan bro kan ada podcast dengan Andri Hakim kan. Itu temanku juga tuh. Jadi aku tuh salut sama Andri Hakim. Kenapa? Karena dia kan cacing atau naga. Nah, itu dia punya konsep tuh. Nah, kalau aku disuruh jadi Andri Hakim, aku nggak bisa all in di satu emiten. Kenapa? Karena emiten di IHSG itu 800-900. Kalau aku hanya spek di satu emiten, itu artinya 0,1% kemungkinanku berhasil. Nah, sementara kalau bro, kita aja bisa ditipu sama owner emiten gitu loh. How big your conviction to all in dengan probabilitas 0,1%. Itu harus super gede. Nggak boleh salah itu. Nggak boleh salah. Kalau misalnya salah, habis. Iya. Lu udah yakin dia nggak nipu lu, salah. Ya gagal juga. Nah, that's why tiap orang itu punya stylenya masing-masing. Nah, that's why kalau kita bicara value investing, salah nggak? Menurutku nggak. Tapi kalau kamu value investnya di Sril, ya gagal. Tapi kalau kamu value investnya di saham-saham, contoh kayak saham-saham value invest yang berhasil naik selama 1-2 tahun ke belakang, banyak. Oke, langsung aja bro. Gimana? Mungkin kita sharing. Ini berarti lu punya Porto di salah satu account gitu berarti ya? Yes, benar. Porto di salah satu account gua. Dan ini modalnya 2 miliar. Gue dapat 210 juta selama 1 bulan. Sampai 29 Mei. 10%. Tapi tahun lalu, bulan kemarin gue rugi 110. Nah, itu karena bad moment, kayak perbankan jatuh, semua collapse. Akhirnya gue putusin, gue cut semua, gue mulai baru. Nah, gue nggak nyangka juga dalam 1 bulan, gue bisa balik gitu. Average gue itu kurang lebih 200 sampai 500 1 bulan.
dengan modal 2 sampai cuman 2M bersih gue kan, gue bisa pakai limit. Nah, limit gue itu kurang lebih 3 kali lipat. Tapi gue jarang sih kepake sampai limit. Nah, mungkin salah satu yang menarik yang gue bahas ini di BRPT gue lumayan nih sih bro ya. Di RPT gue lumayan nih. Itu mungkin ada kisaran 50-an juta gue cuan. Kemudian di BBRI gue malahan loss lagi tuh bro. Nah, di MBMA deh gue bahas ya, MBMA. How I trade MBMA, dan kenapa gue berani masuk MBMA. Sebenarnya gue mau masuk MBMA tuh hampir kurang lebih 5 miliar bro. Cuman waktu di bawah gue nggak dapat. Kalau gue dapat 5 miliar, per bulan ini gue mestinya dapat 600 sampai 700 juta. Nah, ini kenapa gue masuk MBMA, ini gue kasih lihat. Jadi, ada berita MBMA bakal melakukan right issue. Mungkin nanti Bro Leon bisa share di sini. MBMA bakal melakukan right issue, dan itu posisi dia mau melakukan right issue, itu posisinya di kisaran di sini. Di areal ini. Nah, di areal ini, what I found is, ini ada pattern cup and handle. Oke. This is how I choose the stocks. Pertama, setelah perbankan koreksi, kemudian most likely stocks koreksi, gue lihat apa yang bertahan. Nah, ternyata dari sektor komoditas. Aku coba cari tahu kenapa komoditas bertahan. Pertama, oil tuh nggak koreksi. Kemudian coal juga nggak ikutan koreksi. Di saat berita perang, justru itu mereka condong bertahan dan naik. Itu satu. Yang kedua, China ini recovery. Kita lihat Hang Seng itu reboundnya gila-gilaan. Kemudian kita lihat GDID yang menyentuh all time low, balik. Alibaba itu juga balik. Ini ada potensi sepertinya China rebound. Karena kelihatan dari data PMI segala macam. Nah, so I look at the commodity. Yang paling hot itu apa sih? Oil, coal, sama metal. Nah, metal itu salah satu yang paling diuntungkan. Kalau seandainya China rebound. Karena konsumsi metal mereka tinggi. Itu satu. Yang kedua, harga metal selama 1 tahun ke belakang itu breakout, naik kenceng. Nah, so aku lihat salah satu saham yang berbasis metal, salah satunya MBMA. Karena MBMA ini kan salah satu baterai yang berhubungan dengan nikel kan. Nah, I look at this. Ini ada potensi terjadi pattern cup and handle. Nah, pertama, basicnya itu setelah fundamental, aku lihat chart dulu. Tapi aku nggak bisa serta-merta percaya sama chart. Nah, kedua. Nah, tadi kita lihat. Nah, kemudian dalam pembentukan ini, yang ngumpulin tuh siapa sih? Mereka udah kumpulin berapa banyak sih barang? Nah, so aku perlu tahu dari indikator ini Stockbit amat ngebantu aku ya. Aku biasa masukin foreign flow. Nah, cara masukin foreign flow di sini. You look ya. Dari momen buangan ini, bro, itu foreign ikut keluar. Tapi seketika foreign mulai ngumpulin. Bar-bar hijau ini artinya foreign masuk. Nah, so dari foreign ini aku mesti tahu average mereka di berapa. Kemudian mereka kumpulin berapa miliar. Udah selesai belum barangnya. Nah, di areal ini aku cek until 15 Mei ya. Dari 3 April sampai 15 Mei. You look, BB itu kan salah satu broker kakap Verdana, NI BNI Sekuritas, KZ Foreign, ZP Foreign, OD BRI, BK JP Morgan itu kumpulin kurang lebih 160-an miliar, average-nya 560 paling tinggi, 570 paling tinggi. Nah, that's why di sini saya putuskan saya berani beli, bro. Nah, di sini saya masuk. Sayangnya saya masuk nggak terlalu banyak. Karena saya pecah emiten saat itu. Di sini saya masuk blok. Dan begitu saya masuk, saya juga harus lihat running trade, bro. Nah, ini running trade tuh di sini. Tuh, ini jalan nih. Tuh, lihat kan jalan kenceng kan. Nah, lu harus lihat buka filter 500 masukin. Nah, ini artinya yang beli di atas 500 lot doang. Tuh, gotok dibeli. Buka dibeli. Nah, ini ada buy and sell. Ini Stockbit sih enak banget. Nah, di saat momen aku sebelum masuk itu, aku lihat jumlah yang HK banyak banget, bro. Jumlah yang masuk itu banyak banget, gede-gede. Nah, itulah inflow. Nah, masalahnya mata lu picek nggak harus tiap hari ngeliat kayak gitu. Sometimes aku lihatnya 100. Nah, ini picek nggak kalau lihat begini? Tuh. Tuh. Terkadang lebih cepat loh. Kalau market lagi rame, ini bisa nggak berhenti. Nah, lo harus bisa nangkep itu. Nah, gue nangkep di sini, bro. Nah, kemudian ketika dia mulai koreksi, aku jual di sini. Gue nangkep di sini. Ini even sebelum breakout. Cup and handle-nya belum kebentuk. Kenapa lu berani beli? Nah, karena gue punya sistem tuh buy before breakout. Dengan akumulasi sebesar 160 miliar di sini, bro. The cost is too much kalau seandainya dibiarkan jatuh. Belum lagi, ini senada dengan
makroekonomi. Ini senada dengan fundamental yang saat itu happen menurutku. Nah, so kemudian ya, kita perhatikan. Tadi kan kita lihat dia punya 160-an miliar ya. Nah, di areal ini setelah breakout dari 17 Mei sampai sekarang, kita pindahin 17 Mei sampai saat hari ini 28 Mei. Apa yang terjadi? NI-nya keluar, bro. Yang tadi mereka keluar nih, cuan mereka nih. Tapi ada pemain baru, AKBK-nya justru nambah, KZ-nya justru nambah. Nah, total mereka beli di angka 600 aja, bro. Itu udah kurang lebih 160 miliar lagi. That's why, begitu koreksi kemarin, aku beraniin ajak teman-teman beli. Nah, sekarang harganya kenceng ke 680. Dari 600 ke 680 itu belasan persen. Nah, saat ini kan koreksi nih. Nah, kita bisa lihat nggak? Nggak bisa sayangnya. Closing baru bisa ketahuan mereka udah exit atau belum. Tapi for me ya, sekarang kita fokusnya ke sini. Udah jangan di sini. Nggak bisa, nggak fair dong. Di sini mereka ngumpulin setengah mati, mereka naikin, kemudian lu mau ikut lagi di sini. Itu nggak fair. Nah, that's why areal ini, itu yang jadi kunci, yang kotak. Nah, areal kotak ini, average di market itu berapa? Nilainya 100, kurang lebih 150 miliar. Angkanya 67 paling tinggi, 670. Saat ini aja 660, murah bro. Kalau memang mau entry lah nggak jauh-jauh dari ini. Ya 650 sampai 600 menurutku fair. In my view, ketika ini koreksi dia bakal membentuk sebuah pattern Elliott wave. Aku hapus semua biar nggak ribet. 1, 2, 3, 4, 5. This is my field. Dan this is how I trade. Kalau seandainya gue beli di sini, ya, ini alasan kenapa trader itu banyak yang gagal dan psikologisnya rusak. Kalau lu beli buy on breakout di sini, bro. Nih, contoh 610. Lu beli. Naik kenceng kan? Sempat koreksi balik ke 610 loh. Lu sempat cuan 7-8%, lu balik lagi minus. Kira-kira psikologis lu rusak nggak? That's why I do swing. Dan gua kalau beli dan jual tuh gua nggak langsung. Tadi lu bisa lihat di transaction dan gua itu rata-rata gua beli. Contoh kalau gua beli 1 miliar, gua naik gua jual 200. Naik lagi gua jual 300. Kalau seandainya tiba-tiba inflow gendut lagi, 500-nya gua simpan. 500 yang gua ada taking profit, gua average lagi di atas. That's why I do. Lu ada berapa akun yang lu mainin? 4 akun. 4 akun. 1 gue untuk invest, 1 untuk swing menengah, 1 untuk scalping, tapi itu udah hampir nggak pernah gue aktifin. 1 untuk swing. Nah, swing gue, kenapa saat ini swing gue pendek? Karena marketnya pendek, bro. Naik 5% udah turun lagi. Naik 10% mentok udah turun lagi. Gue juga pengen kalau panjang. Gue juga pengen bisa 10%, 20% gitu. Nah, satu lagi gue mau kasih lihat. Tadi teman-teman ada lihat MDC, gue cuan hampir 100 juta. Dan next-nya gue ada cuan sekitar 20-an juta lagi. Nah, kenapa? Karena ini contoh. Gue ngambil Medco di harga 1.300. Karena gue mengacu sama base di sini. Oke. Nah, di sini gue beli 1.300. Naik kenceng nih, bro. Naik sampai ke sini. Gue, ya bad things-nya tuh gue nggak bisa jual di pucuk. Gue jualnya di sini. Oke, begitu ini namanya trailing stop. Jadi gue kalau seandainya udah cuan 15%, sisa 10% gue pasti buang, bro. Emang ada trailing stop fiturnya? Oh, manual. Oh, manual. Ya, Tapi sebenarnya bisa kalau mau buat trailing stop. Benar. Kemudian balik lagi ke modal gue, hampir 1.300. Ya gue beli lagi, bro. Di sini, plop. Kemudian naik kenceng ke 1.400. Gue jual lagi, bro, di sini. Dari swing begini gue dapat kurang lebih 20%. Tapi kalau gue keep dari 1.300 ke 1.400, itu hanya 5-6%, bro. That's why I do swing. Dan semakin pendek gue nge-swing, artinya market semakin jelek. Artinya market semakin naik, kemudian koreksi lagi, naik, kemudian koreksi lagi, naik, kemudian koreksi lagi. But I need to admit that if there's a good fundamental, if there's a good company, there will be go up at the end. Nah, that's why gue yang keasikan begini, gue harus sadar kalau gue harus bisa simpan emiten juga. Gue punya Pani. Oh, masih nge-hold tuh Pani? Gue masih nge-hold Pani, gue ikut si Andri tuh. Gila tuh orang tuh. Di bawah 5.000 gue beli, gue nge-hold. Itu gue begini sebenarnya. Tapi 5.500, 5.600, ya that's fine. Karena kalau gue terlalu keseringan trading, gue lupa
Ibaratnya gini, kita nyetir nih, lagi masuk ke macet nih di Bogor, belok kiri, belok kanan, belok kanan, ujung-ujung kita lupa tujuan kita. Gitu. Boleh ini nggak bro? Apa ya? Mungkin kita close this. Lu ada yang lu mau kasih tahu lagi atau dari lu udah selesai? Kalau misalnya udah selesai, gue pengen terakhir mungkin kita ngomongin banking sector gitu. Boleh kita ngomong. Tapi kalau gue mau bahas emiten yang IPO agak sensitif nggak ya? Kenapa emang ya? Harusnya nggak apa-apa sih. Oh ya udah, nggak apa-apa, oke. Kan kita ngomongin fakta aja kan. Ya. Kita ngomongin fakta, apa yang lu lihat dari sini gitu. Yes. Jadi ini salah satu emiten yang digadang-gadang sebagai emiten green energy. Kemudian ini emiten yang very promising lah. Nah, di hari pertama IPO dia sempat turun, bro. Habis itu arah lagi. Nah, hari pertama kita lihat itu 8 Mei ya. Gue tarik 8 Mei. Loh, AI itu underwriter-nya jualan 16 miliar. Hari kedua kita lihat kena libur 13. Hari kedua kita lihat AI-nya beli balik, bro. 1 miliar doang tapi. Nah, setelah dia beli balik, lu lihat besoknya, bro. Kencengnya bukan main. Kenapa? Karena market merespon. Market melihat underwriter beli balik. Market melihat ini mau digoreng. Atau mungkin setelah itu dia ada melakukan transaksi. Saya nggak tahu. Karena di 14 Mei kita lihat gross AI-nya aktif, bro. Main. Nggak invest ini. Ini main. Kenapa? Dia beli 33,5 miliar di 172. Dia juga jual di 172. Inilah yang dinamakan dengan crossing, bro. Beli dan jual di menggunakan akun sendiri. Kalau dilihat net, AI-nya nggak kemana-mana. Padahal AI-nya udah transaksi lumayan banyak. Untuk meng-create buyer-buyer yang ada di sini, bro. Yang berakhir, kalau kita lanjutkan sampai saat ini, dari 8 Mei sampai 22 Mei, 23 Mei, oh ini udah sampai AI keluar 58 miliar, bro. Berapa aset? Nanti kalau bisa disensor. Berapa aset? 60 miliar, bro. Berapa yang dia IPO-in? 20%, bro. Tahu nggak 2023 net profit dia berapa? Berapa? 2 miliar. Lu kerja 10 tahun, bro, baru 20 miliar. Ini dia lakuin dalam waktu 2 minggu bisa ngedapat mengcover 30 tahun dia bekerja. Ini yang perlu diperhatikan sama perusahaan. Iya. Kalau misalnya, iya, mungkin terakhir kita ngomongin banking sector, bro. Kalau misalnya sekarang kita ngomongin, ya terserah lu pilih salah satu deh. Kayak yang lu punya thought process kayak gimana gitu. Oke. Ini dalam trading maksudnya? Atau terserah lu, apa yang lu paling mau. Oke. Saat ini gue mau kasih pesan ke teman-teman. I really love big banks sebenarnya. Cuman memang big banks itu ada momennya. Kalau lagi naik kenceng, ya kenceng. Kalau lagi koreksi, ya dia bisa terkapar mungkin bisa let's say 1 tahun. Nah, why I love BCA? Kenapa? Kenaikan suku bunga justru memberi keuntungan untuk BCA. Kasanya paling tinggi. Secara fundamental. Secara fundamental. Kenapa? Aku pernah ngobrol sama Pak Yahya. Aku pernah live sama Pak Yahya. Jadi kenaikan suku bunga itu disambut positif sekali sama mereka. Kenapa? Kita tabung di BCA dapat bunga berapa sih? Let's say 1%. Kalau deposito berapa? 3%. Naik suku bunga ini, deposito kita naik nggak? Nggak naik seberapa. Tapi bunga KPR, bunga pinjaman naik. Nah, itu namanya interest margin kan? Nah, itu kasa, current account, saving account semakin gede, itu bakal semakin menguntungkan untuk perbankan. Dan kasa terbesar di antara seluruh perbankan kita, itu adalah BCA. Dari RDN aja udah berapa? RDN masuk kasa, masuk bank. Ya kan? Dari rekening dana nasabah diinvest di saham, nah itu 0 bunga loh. Nah itu bisa dipakai untuk diputar segala macam. Kenaikan suku bunga ini apalagi ada potensi naik sekali lagi. Nah itu menurutku nanti at the end ya, itu bakal menguntungkan BCA. Nah cuman saat ini kan momen koreksi nih. Kita lihat BCA itu pernah koreksi. Setiap swing low-nya tuh lumayan, bro. Dan prosesnya itu setiap swing low kalau kita ambil di data ini, data harian, nah dia bisa kurang lebih 170 hari, 6 bulan, bro. Nah, ini kan kita baru sebentar nih. Ini baru 84 hari. Menurutku, ya masih long way to go menurutku untuk invest di BCA. Dan ini adalah momen-momen yang boleh kukatakan, tuh,
higher low ini. Hampir menyentuh titik higher low daripada BCA. Dan outflow yang udah ada, kalau kita lihat dari awal tahun, boom, 2,4 triliun bro, outflow. Tapi kalau kita lihat dengan inflow-nya, sebenarnya masih 50-50. That's why BCA is one of the biggest banks yang dilirik asing. Kalau kita lihat BRI kebalikan bro. Tuh, keluarnya udah berapa? Belasan triliun. Inflow-nya baru sekian. Dan ini retail, boleh dikatakan institusi lokal semua yang nampung. Yang keluar asing-asing semua. Nah, kalau BCA kebalikan. Cuman I need to admit that kalau BCA pergerakannya bakal lebih slow. Gitu. Ya, tapi dia punya drawdown nggak bisa separah yang lain. Itu. Your margin of safety, istilahnya mental lu bakal lebih kejaga lah. Karena kita investasikan, kita bukan bicara soal angka. Kita bukan bicara soal pergerakan harga aja. Kita bicara soal dana pensiun lu. Kita bicara soal bagaimana kita menghidupin anak-anak kita. Bagaimana kita menghidupin keluarga kita. That's why mental setiap orang begitu menginvestasikan uangnya, itu berbeda-beda. Ada yang pengennya safety-nya tinggi. Masuknya ke fixed rate, masuknya obligasi, masuknya deposito. Ada yang pengennya sedikit lebih beresiko, masuknya big banks. Ada yang benar-benar kalau gua nggak jadi pokoknya nggak jadi naga dari cacing. Nah, masuknya di pani, termasuk aku tuh, tapi nggak gede aku gitu. Iya. Jadi investasi itu nggak bisa dikesampingkan dari sisi psikologis. Benar. Ya, ini gue thank you banget nih bro. Lo udah mengadakan live session seperti ini buat sharing thought prosesnya. Semoga ini membantu teman-teman ya. Thank you banget bro. Thank you bro Leang. Thank you.